Halo, Assalamualaikum. Kali ini Bunda akan mengajak kalian untuk membahas soal latihan untuk UTS ya, materinya bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita ke soal yang pertama. Perhatikan di sini ya. Di sini yang ditanyakan adalah volume dari tabung ya. Nah, oke. Di sini yang diketahui adalah diameternya 20 cm. Nah, jadi kalau diameternya 20 pasti jari-jarinya setengahnya ya. Berarti 10 cm. Kemudian untuk tingginya ini adalah 12 cm ya. Untuk satuannya. Oke. Nah, sekarang karena jari-jari 10 maka pi-nya adalah 3,14 ya. Oke. Kemudian kita langsung ke rumus volumenya. Volume tabung itu rumusnya pi kali R kuadrat dikali dengan T. Kemudian kita masukkan ya angka-angkanya. Pi-nya 3,14 dikali R-nya 10. Nah, di sini T-nya adalah 12. Kemudian kita hitung ya. 3,14 kali 100 berarti 314 dikali dengan 12. Berarti hasilnya adalah 3768 cm kubik satuannya ya. Oke. Bisa ya untuk volume tabung, jawaban yang C. Untuk soal berikutnya, ini soal yang kedua yaitu berapakah luas selimut kerucut di bawah ini ya? Berapakah luas selimut kerucut di bawah ini? Nah, ini kuncinya luas selimut kerucut. Yang diperhatikan itu berarti kalau selimut itu berarti yang sekelilingnya, yang mengelilingi itu loh ya. Ya, oke. Kita akan cari luasnya. Nah, di sini yang diketahui adalah diameter ya. Diameternya 12. Jadi untuk jari-jarinya setengahnya ya. Berarti dibagi 2 6 cm. Kemudian ini yang diketahui tingginya ya. Jadi kita harus mencari S-nya. Untuk S rumusnya adalah R kuadrat ya. Kemarin kita sudah belajar R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Oke, kita cari ya. Jadi R-nya 6, berarti 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Kemudian kita hitung 6 kuadrat 36. Ya, ditambah dengan 8 kuadrat 64. Nah, kita tambahkan 100. Akar dari 100 yaitu 10 cm ya untuk S-nya. Nah, selanjutnya ini kita tuliskan untuk pi ya. Pi-nya karena jari-jarinya 6 berarti 3,14. Langsung kita masuk ke rumus luas selimut kerucut. Luas selimut yaitu pi dikali R dikali S ya, diingat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Pi-nya 3,14, R-nya 6 ya. Kemudian S-nya adalah 10. Nah, kita tinggal hitung. 3,14 dikali 6 dikali 10 hasilnya 188,4 cm persegi ya untuk jawabannya. Jadi yang A. Seperti itu ya untuk luas selimut kerucut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 yaitu mencari luas permukaan setengah bola pejal ya. Nah, di sini untuk yang bawah ini dan yang atas ini ya, jangan lupa karena pejal. Nah, untuk yang bawah ini kan sudah pasti dia setengah bola, berarti 2 pi R kuadrat. Nah, untuk yang atas karena dia pejal berarti dia berbentuk lingkaran, jadi pi R kuadrat untuk luas permukaannya ya. Kemudian kita tambahkan ini ya, untuk pi R kuadrat dengan 2 pi R kuadrat. Jadi, untuk luas permukaan benda di samping ini adalah 3 pi R kuadrat ya. Oke, nah sekarang untuk R-nya ini berarti 7 cm ya, setengah dari 14.
Kemudian untuk pi-nya berarti 22/7. Oke, selanjutnya kita langsung masukkan angka-angkanya. 3 dikali dengan 22/7 dikali R-nya 7 kuadrat. Kita bagi ya. Oke, 3 dikali 22 dikali dengan 7. Hasilnya adalah, oh iya, ini nggak ada pilihan gandanya ya, jadi langsung kita jawab. Oke, hasilnya 462 cm persegi ya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian jawab 2πr kuadrat ya, karena ini pejal. Tuh. Oke, untuk soal yang nomor 4. Ya, untuk nomor 4 kita menentukan volume bangun gabungan ya. Ini tabung dengan kerucut. Oke, harus hafal untuk rumusnya ya, untuk tabung dan volume kerucut. Nah, sekarang kita tentukan dulu untuk jari-jarinya ya. Jari-jarinya di sini adalah 10 cm karena diameternya 20. Kemudian untuk ini adalah tinggi tabung. Kita tulis tetap. Oke, ini 14 cm ya, kita tuliskan. Nah, selanjutnya di sini kita harus mencari tinggi kerucut ya, yang atas. Nah, yang bawah ini kan tinggi tabung 14. Berarti yang atas ini tinggal 20 kurangi 14 yaitu 6 ya. Untuk tinggi kerucut ini sama dengan 6 cm. Oke. Nah, karena ciri-cirinya 10 berarti pi-nya kita pakai 3,14. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan untuk rumusnya ya. Untuk volume yaitu volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Oke, untuk volume tabung itu rumusnya adalah pi R kuadrat dikali tinggi. Kemudian untuk kerucut volumenya tinggal di sini ada 1/3. Kemudian yang belakang sama, yaitu pi R kuadrat dikali T. Seperti itu ya. Kita masukkan angka-angkanya. Berarti 3,14 dikali dengan R-nya 10 ya. Berarti 10 dikali 10. T-nya tinggi tabung. Berarti 14 ya. Nah, selanjutnya untuk yang kerucut 1/3 dikali 3,14 dikali dengan jari-jarinya 10. Oke, kemudian tinggi kerucutnya 6 ya. Nah, kita hitung. Ini 3,14 kali 10 kali 10 dikali 14. Berarti 314 dikali dengan 14. Yaitu 4.396 ya. Kemudian untuk yang kerucutnya ini kita sederhanakan. Jadi hasilnya 628. Oke, kita tambahkan. Maka untuk volume totalnya yaitu 5.024 cm kubik. Nah, sudah dapat jawabannya yang C ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ini di sini perhatikan untuk soalnya, sebuah bangunan berbentuk gabungan tabung dan setengah bola. Ya. Ini bangun yang akan kita kerjakan. Diameternya 7 meter ya. Diameternya 7 meter. Nah, kita gambar dulu biar lebih gampang. Jadi ada gabungan bangun tabung dengan setengah bola. Kita gambar seperti ini ya. Kemudian diameternya 7 meter. Nah, kemudian tingginya adalah 20 meter. Oke. Nah, di sini akan dicat. Ya, dicat berarti yang pasti dia adalah mencari luas permukaan, karena yang dicat kan permukaannya saja. Dengan biaya per meternya 1.500. Berapa biaya yang diperlukan jika dicat atap dan dindingnya? Nah, perhatikan, berarti yang untuk atap ini yang atas saja ya, dan dindingnya ini. Berarti yang alas tidak dicat, ingat.
Nah, berarti mencari luas permukaannya 2 pi R kuadrat. Yang atas kan setengah bola. Kemudian untuk selimut tabung berarti 2 pi RT ya. Kita tambahkan ini. Oke. Kita cari dulu luas permukaannya yang akan dicat, yaitu 2 pi R kuadrat ditambah dengan 2 pi RT. Nah, selanjutnya kita tentukan ya, ini jari-jarinya berarti 3,5, setengah dari 7 ya. Oke, kemudian tingginya 20 meter. Oke, nah untuk pi, nah kita bisa memakai 22/7 ya untuk jari-jari 3,5. Langsung kita masukkan ke rumus. 2 dikali dengan 22/7 dikali 3,5 dikali dengan 3,5. Kemudian ditambah dengan, nah ini 2 dikali dengan pi-nya. 22/7 dikali R-nya 3,5. Tingginya 20 ya. Oke, kita tinggal hitung. Nah, kita main coret aja. Nah, ini 2 di bawah. Kemudian kita coret. Nah, tinggal 22 dikali dengan 3,5. Ya, 22 dikali 3,5 hasilnya berapa? Berapa? Ada yang tahu? Sambil dihitung juga ya. Oke, hasilnya adalah 77. Nah, sekarang yang belakang nih. Nah, ini 2 coret dengan 2. 22 dikali dengan 20. Yaitu 440. Kita tambahkan. Nah, di sini hasilnya adalah 517 meter persegi. Ini untuk luas permukaan yang akan dicat ya. Karena yang ditanya berapa biaya yang diperlukan. Nah, berarti kita tinggal kalikan dengan biaya per meter perseginya, berarti dikali 1.500. Maka jawabannya adalah 775.500 rupiah ya. Oke, 775.500. Jadi jawabannya yang C. Nah, harus paham loh ya. Ini step by stepnya. Nah, untuk selanjutnya ini Bunda tambahkan ya, sebenarnya bukan bangun ruang sisi lengkung. Ini karena kemarin Bunda videonya ada kesalahan. Biar lebih jelas, maka untuk mencari TU ini Bunda ulang ya. Nah, di sini yang betul adalah yang bawah yang panjang ini. Nah, di sini Peki ya. Kalau yang kemarin SR ya boleh saja. Yang penting yang panjang ini dikurang dengan yang pendek. Berarti SR di sini ya, dibagi dengan 2. Ya, berarti Peki-nya 50 dikurang dengan SR-nya di sini 20, kemudian dibagi 2. Jangan lupa dikurangin dulu, jangan langsung dicoret. Di 30 dibagi 2 ya. Jadi 15 cm untuk panjang TU. Ingat ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi yang panjang dikurang yang pendek dibagi dengan 2. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat latihan UTS kali ini. Bunda akhiri, Assalamualaikum, bye-bye, selamat belajar.